Kita akan memasuki topik ke-14, yaitu topik terakhir dari buku Start With Why, yang berjudul Persaingan Baru. Subjudul, bila kita mengikuti mengapa kita, orang lain akan mengikuti kita. Dor! Pistol meletup dan lomba dimulai. Para pelari berlari di lapangan. Hujan telah turun di hari sebelumnya dan tanah masih basah. Cuaca sejuk, itu adalah hari yang sempurna untuk berlari. Para pelari segera membentuk gerombolan. Seperti segerombolan ikan mereka menyatu. Mereka bergerak sebagai kesatuan. Gerombolan ini menetapkan kecepatan untuk memaksimalkan tenaganya di seluruh lomba. Seperti pada setiap lomba, dalam waktu singkat, yang paling kuatlah yang mulai lebih maju dan yang lebih lemah mulai tertinggal. Tetapi tidak demikian dengan Ben Komen. Ben tertinggal begitu pistol diletupkan. Ben bukanlah pelari tercepat di timnya, malah sebenarnya dia yang paling lambat. Dia tidak pernah memenangkan satu lomba pun ketika berada di tim lari lintas alam Hana High School. Ben menderita cerebral palsy. Cerebral palsy, suatu kondisi yang seringkali disebabkan oleh komplikasi di saat lahir, memengaruhi gerakan dan keseimbangan seseorang. Masalah-masalah fisik akan terjadi sepanjang hidup. Bentuk tulang punggung yang berubah menciptakan postur tubuh yang seakan-akan memuntir. Otot-otot seringkali menciut dan refleks motorik sangat lambat. Kekakuan otot dan sendi juga memengaruhi keseimbangan. Penderitanya seringkali memiliki cara berjalan yang tidak stabil. Lutut-lutut mereka saling bersinggungan dan kaki mereka diseret. Bagi orang luar, mereka tampak canggung atau bahkan rusak. Gerombolan pelari semakin jauh di depan, sementara Ben semakin tertinggal. Dia terpeleset di rumput yang basah dan terjerembab ke tanah yang lunak. Perlahan-lahan dia bangun dan melanjutkan. Dia terjatuh lagi. Kali ini menyakitkan. Dia bangun lagi dan terus berlari. Ben tidak mau menyerah. Sekarang gerombolan pelari sudah tidak tampak dan Ben lari seorang diri. Semuanya hening. Dia dapat mendengar napas beratnya sendiri. Dia merasa kesepian. Dia tersandung kakinya sendiri lagi. Dan dia terjatuh lagi. Terlepas dari kekuatan mentalnya, wajahnya tidak bisa menyembunyikan nyeri dan frustasi. Dia menyeringai di saat menggunakan seluruh tenaganya untuk bangun dan melanjutkan lari. Bagi Ben, ini adalah bagian dari rutinitas. Semua orang lain menyelesaikan lomba dalam sekitar 25 menit. Ben biasanya membutuhkan lebih dari 45 menit. Ketika akhirnya melintasi garis akhir, Ben kesakitan dan keletihan. Diperlukan setiap jengkal kekuatannya untuk menyelesaikan lomba. Tubuhnya lebam dan berdarah. Dia dilumuri lumpur. Ben tentu menginspirasi kita. Tetapi ini bukan kisah tentang ketika segalanya menjadi sulit, yang kuatlah yang terus maju. Ini bukan kisah tentang ketika Anda jatuh, bangunlah. Keduanya memang pelajaran yang bagus untuk dipelajari. Tetapi kita tidak membutuhkan Ben Komen untuk mengajarkan pelajaran itu kepada kita. Ada lusinan orang lain yang bisa kita lihat untuk mendapat pelajaran itu. Misalnya, seorang atlet olimpiade yang menderita cedera hanya beberapa bulan sebelum pertandingan, lalu kembali berlomba dan menang. Pelajaran dari Ben jauh lebih dalam. Sesuatu yang menakjubkan terjadi setelah 25 menit. Ketika semua pelari telah menyelesaikan lomba, mereka kembali untuk berlari bersama Ben. Ben adalah satu-satunya pelari yang ketika dia jatuh, seseorang akan membantunya bangkit.
Ben adalah satu-satunya pelari yang ketika selesai ada 100 orang yang berlari di belakangnya. Apa yang diajarkan oleh Ben kepada kita adalah sesuatu yang istimewa. Ketika kita bersaing melawan semua orang lain, tidak ada orang yang ingin menolong kita. Tetapi ketika kita bersaing melawan diri sendiri, semua orang ingin menolong. Para atlet olimpiade tidak saling menolong. Mereka adalah pesaing. Ben memulai setiap lomba dengan perasaan yang sangat jelas tentang mengapa dia berlari. Dia ada di sana bukan untuk mengalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Ben tidak pernah kehilangan niat itu. Pemahamannya tentang mengapa dia berlari memberinya kekuatan untuk terus maju, untuk terus memaksa diri, untuk terus bangkit, untuk terus maju dan melakukannya berulang-ulang. Dan setiap hari dia berlari. Satu-satunya waktu yang ingin dia kalahkan adalah waktunya sendiri. Sekarang pikirkan bagaimana kita melakukan bisnis. Kita selalu bersaing melawan orang lain. Kita selalu berusaha menjadi lebih baik dari orang lain. Kualitas yang lebih baik, lebih banyak fitur, layanan yang lebih baik. Kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Dan tidak ada seorang pun ingin menolong kita. Bagaimana jika setiap hari kita muncul untuk bekerja hanya untuk menjadi lebih baik daripada diri sendiri? Bagaimana jika tujuannya adalah minggu ini berbuat lebih baik daripada minggu sebelumnya? Untuk membuat bulan ini lebih baik daripada bulan sebelumnya. Bukan untuk alasan yang lain selain karena kita ingin meninggalkan organisasi dalam keadaan yang lebih baik daripada ketika kita mendirikannya. Semua organisasi dimulai dengan mengapa, tetapi hanya organisasi-organisasi hebatlah yang memelihara kejelasan mengapa mereka dari tahun ke tahun. Organisasi yang lupa mengapa mereka didirikan akan muncul setiap hari untuk berlomba mengungguli orang lain, alih-alih mengungguli dirinya sendiri. Bagi mereka yang kehilangan pandangan terhadap mengapa mereka ketika berlari di lomba, yang mereka kejar adalah medali atau untuk mengalahkan orang lain. Bagaimana jika di lain waktu seseorang bertanya, "Siapa pesaing Anda?" Kita menjawab, "Tidak tahu." Bagaimana jika di lain waktu seseorang mendesak, "Apa yang membuat Anda lebih baik daripada pesaing Anda?" Kita menjawab, "Dalam segala hal, kami tidak lebih baik daripada mereka." Dan bagaimana jika di lain waktu seseorang bertanya, "Kalau begitu, mengapa saya harus berbisnis dengan Anda?" Kita menjawab dengan percaya diri. Karena pekerjaan yang kami lakukan sekarang ini lebih baik daripada pekerjaan yang kami lakukan 6 bulan lalu. Dan pekerjaan yang kami lakukan 6 bulan mendatang akan lebih baik daripada pekerjaan yang kami lakukan hari ini. Karena setiap hari kami bangun dengan mengetahui mengapa kami berangkat kerja. Kami berangkat kerja untuk menginspirasi orang-orang agar melakukan hal-hal yang menginspirasi mereka. Apakah kami lebih baik daripada pesaing kami? Jika Anda percaya pada apa yang kami percayai, dan Anda percaya bahwa hal-hal yang kami lakukan dapat menolong Anda, maka kami lebih baik. Jika Anda tidak percaya pada apa yang kami percayai, dan Anda tidak percaya bahwa hal-hal yang kami lakukan bisa menolong Anda, maka kami tidak lebih baik. Tujuan kami adalah menemukan pelanggan yang percaya pada apa yang kami percayai dan bekerja bersama sehingga kita semua bisa sukses. Kami mencari orang-orang yang mau bahu-membahu bersama kami dalam mengejar tujuan yang sama. Kami tidak berminat untuk duduk saling berhadapan di depan meja untuk merundingkan kesepakatan yang lebih manis. Dan inilah yang kami lakukan untuk memajukan isu perjuangan kami.
Lalu dilanjutkan dengan rincian bagaimana dan apa yang kita lakukan. Tetapi kali ini semua dimulai dengan mengapa. Bayangkan apabila setiap organisasi dimulai dengan mengapa. Keputusan-keputusan akan lebih sederhana. Kesetiaan akan lebih besar. Kepercayaan akan menjadi mata uang bersama. Jika para pemimpin kita patuh untuk memulai dengan mengapa, optimisme akan berjaya dan inovasi akan tumbuh subur. Seperti yang digambarkan oleh buku ini, hal ini sudah terjadi sebelumnya sehingga menjadi standar. Terlepas dari ukuran organisasi, terlepas dari jenis industri, terlepas dari produk atau jasa, jika kita semua bertanggung jawab untuk memulai dengan mengapa dan menginspirasi orang lain untuk melakukan yang sama, maka bersama-sama kita bisa mengubah dunia. Dan itu sangat menginspirasi. Jika buku ini menginspirasi Anda, tolong sampaikan kepada orang lain yang ingin Anda beri inspirasi. Ini adalah bagian akhir dari topik 14, yang berarti ini adalah bagian terakhir dari buku Start with Why, Cara Pemimpin Besar Menginspirasi Orang untuk Bertindak, karya Simon Sinek. Terima kasih teman-teman sudah mendengar sampai akhir dari buku ini. Masih banyak buku-buku bagus lainnya yang akan kita dengarkan bersama. Semoga setelah mendengarkan buku ini, kalian jadi bisa menemukan mengapanya kalian. Sampai jumpa di buku-buku selanjutnya.